semua, aku Elsa. Balik lagi di video aku. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang fobia terhadap angka. Jadi fobia ini adalah suatu ketakutan berlebih terhadap suatu hal. Nah, salah satunya adalah ketakutan terhadap angka-angka tertentu atau disebut dengan aritmofobia. Nah, aritmofobia ini sulit sekali untuk didiagnosis maupun disembuhkan karena biasanya ini disebabkan oleh suatu mitos atau tahayul atau kepercayaan di suatu daerah tertentu. Nah, berikut ini akan aku bahas beberapa aritmofobia yang ada di dunia. Yang pertama adalah tetrafobia. Tetrafobia ini adalah suatu fobia terhadap angka 4. Jadi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran atau kecemasan terhadap angka 4. Nah, mitos ini berkembang di daerah-daerah Asia Timur seperti Cina, Hong Kong, Korea, Jepang, Taiwan. Nah, latar belakang dari adanya kepercayaan ini adalah salah satunya adalah bahasa Mandarin. Jadi, bahasa Mandarin dari angka 4 ini memiliki kosakata, memiliki kata yang sama dengan kata bahasa Mandarin untuk kata kematian. Jadi, bahasa Mandarinnya angka 4 ini pinyin dan juga sama dengan kata bahasa Mandarin untuk kematiannya juga memiliki pelafalan yang sama. Nah, angka 4 ini juga diyakini sebagai salah satu pertanda kematian. Nah, beberapa hal yang terkait dari tetrafobia ini adalah banyak sekali bangunan-bangunan di daerah Asia Timur itu yang menghindari penggunaan angka 4. Bahkan bukan hanya angka 4, tapi seperti angka 14, angka 24, jadi angka-angka yang mengandung unsur angka 4 ini juga dihindari. Nah, seperti kayak salah satu di apartemen atau lantai, itu biasanya mereka dari angka 3, lantai 3, mereka tuh nggak menuliskan angka 4, tapi 3, 3A, langsung ke 5, jadi menghindari penggunaan angka 4. Salah satunya ini juga ada di salah satu elevator yang ada di daerah Shanghai, di mana di elevator ini mereka tidak menggunakan angka 4, angka 13, dan juga angka 14. Nah, selain itu, di Hong Kong, mereka juga ada beberapa apartemen atau bangunan, salah satunya itu bangunan Vision City dan The Arch, yang dimana mereka ini tidak ada lantai dari 40 sampai 49. Jadi orang-orang yang bukan tetrafobia atau tidak tahu tentang tetrafobia, mereka akan berpikir kalau lantai-lantai ini hilang, padahal emang nggak ada. Nah, selanjutnya, lambang pesawat Cina ini juga dimulai dari angka 5, sebagaimana pesawat Shenyang J5. Selain itu, untuk angkatan laut dari Taiwan dan juga Korea Selatan, mereka juga menghindari angka 4 untuk menamai angka di bendera di kapal-kapalnya. Nah, di Korea sendiri sebenarnya tetrafobia ini nggak terlalu ekstrim, tapi memang di sana beberapa bangunan atau beberapa hal ini menghindari angka 4. Nah, dalam penggunaan angka 4 ini juga tidak utuh dihilangkan. Kadang ada beberapa bangunan yang mereka itu tidak menuliskan angka 4, tapi mereka mengganti dengan huruf F yang artinya 4 atau 4. Jadi menghindari penulisan dari angka 4 ini. Nah, angka 4 ini juga dipercaya kalau angka 4 itu kan kalau dibalik itu kayak kursi terbalik ya. Angka 4 kalau dibalik kan kayak kursi terbalik. Nah, ini tuh dipercaya bahwa angka 4 ini berhubungan dengan runtuhnya suatu kepemimpinan atau terbaliknya, dianalogikan kayak jatuhnya kepemimpinan atau kedudukan seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Nah, angka 4 ini juga dihindari oleh para developer dan juga investor-investor untuk membangun sesuatu, untuk suatu pembangunan. Karena nih di Cina itu ada suatu kepercayaan yang namanya tuh Feng Shui angka 4. Nah, Feng Shui ini adalah ilmu pengetahuan topografi atau keseimbangan yang berasal dari negeri tirai bambu Tiongkok. Nah, orang-orang yang percaya dengan Feng Shui angka 4 ini, mereka akan menghindari membangun sesuatu yang berhubungan dengan angka 4, entah itu tanggal dan sebagainya. Dan angka 4 ini juga dipercaya sebagai pertanda kematian. Fobia selanjutnya adalah Hexacosioe hexaconta hexaphobia, yaitu fobia terhadap angka 666. Penamaan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Hexacosioe yang artinya 600, hexaconta yang artinya 60, dan hexa yang artinya 6. Jadi disambung 666. Jadi hexa
Hexakosioi hexakonta hexafobia adalah ketakutan berlebih terhadap angka 666. Nah, awal mula dari munculnya angka 666 adalah pada The Book of Revelation atau Kitab Wahyu, atau juga populer disebut dengan Revelation of Jesus Christ atau Wahyu Yesus Kristus, yang merupakan kitab terakhir pada Perjanjian Baru. Nah, pada kitab ini menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Yunani. Nah, berasal dari kitab Wahyu inilah diindikasikan bahwa angka 666 adalah angka setan. Nah, pada bab ke-13 pada Revelation of Jesus Christ atau kitab Wahyu ini menuliskan kalimat, "Let the one with understanding reckon the meaning of the number of the beast, for it is the number of a man, his number is 666," atau artinya, biarkan orang memperhitungkan arti dari jumlah binatang, karena itu adalah jumlah manusia. Jumlahnya adalah 666. Kata recon dalam bahasa Yunani ini juga memiliki arti calculate atau dihitung, atau juga memiliki arti solve yang artinya selesaikan. Jadi bisa dikatakan kalau isi dari ayat di kitab ini adalah teka-teki untuk mencari atau menyelesaikan si beast ini. Nah, pada awal kemunculannya, angka 666 ini dikaitkan dengan Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Nero, yang bernama Nero Claudius Kaisar Germanicus, atau dikenal dengan Kaisar Nero. Nah, Kaisar Nero ini populer sebagai penguasa tirani yang penuh dengan kekejaman. Nah, kalau kita lihat di angka Romawi, itu kalau untuk penulisan angka-angka 100 dan 1000, mereka ini menggunakan kombinasi huruf-huruf. Dan pada bahasa Ibrani, angka 666 ini jika diartikan memiliki arti Nero Kaisar. Kaisar Nero ini telah dikenal dengan kekejamannya. Dia tuh membunuh ibu, istri, dan adiknya, serta membantai kaum Nasrani dengan sangat kejam. Di beberapa Alkitab disebutkan bahwa yang dimaksud dalam beast yang pada bab 13 ayat tadi itu adalah Kaisar Nero. Nah, selain itu, angka 666 ini juga dikenal dengan triangular number, atau dikaitkan dengan segitiga bermuda yang dalam beberapa kepercayaan itu dipercaya sebagai tempat di mana Dajjal akan muncul. Nah, beberapa orang yang percaya atau pengidap atau penderita dari fobia ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan dan istrinya Nancy Reagan, di mana mereka ini pada tahun 1989 mereka pindah rumah ke Bel Air, Los Angeles. Nah, mereka ini awalnya mendapatkan rumah dengan blok Estate Court Road nomor 666. Namun mereka meminta untuk pindah ke Estate Court Road nomor 668. Jadi orang dengan 666 ini memiliki ketakutan tersendiri terhadap angka itu karena dianggap sebagai angka setan dan bisa menimbulkan kesialan. Fobia selanjutnya adalah triskaidekafobia atau ketakutan terhadap angka 13. Penamaan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tris yang artinya 3, kai yang artinya dan deka yang artinya 10. Jadi triskaidekafobia adalah ketakutan berlebih terhadap angka 13. Orang-orang yang mengidap triskaidekafobia ini memiliki ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran berlebih jika terkait dengan angka 13. Nah, menurut psikologi klinis atau profesor psikiatri asosiasi dari University North Carolina School of Medicine, Red Wilson ini pernah mengindikasikan bahwa sulit untuk menyembuhkan atau mendiagnosis seseorang yang takut dengan angka 13. Namun dilansir dari Time, Red Wilson ini pernah mengatakan bahwa kami merasa gentar terhadap angka ini. Jadi kayak kami mungkin para psikolog atau psikiater profesor dia dan timnya gitu yang merasa gentar terhadap angka 13. Namun secara data, fobia ini diderita oleh 9 dari 10 orang Amerika. Jadi triskaidekafobia ini banyak diidap oleh orang-orang Amerika dan juga orang-orang bangsa Eropa. Dan dilansir dari Reader Digest, di dunia barat ketakutan ini
dikaitkan dengan penjamuan terakhir dalam Alkitab, yaitu penjamuan terakhir Yesus yang ini dihadiri oleh 13 orang. Dan orang ke-13 yang datang adalah Yudas Iskariot, yang dimana Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus, dan dia mengkhianati Yesus pada tanggal 13. Dan juga selain itu, menurut bangsa Nordik atau kepercayaan Eropa Utara, meja 13 ini diyakini sebagai lambang kesialan atau lambang dari dewa pengacau. Karena pada saat itu sedang ada 12 dewa sedang makan bersama. Tiba-tiba datanglah dewa ke-13, yaitu dewa Loki. Dan semenjak kedatangan dewa Loki ini, banyak terjadi kekacauan dan juga pembantaian di mana-mana. Menurut pakar matematika dan ilmuwan, sebenarnya angka 13 ini tidak memiliki suatu hal kesialan tertentu. Namun dilansir dari laman history, beberapa pakar matematika ini mengatakan bahwa angka 12 merupakan angka sempurna dalam peradaban kuno, dan didukung juga dari bangsa Sumeria kuno yang mengembangkan sistem angka berdasarkan angka 12. Jadi kayak 2 bulan kan 12, terus ada 12 jam dalam setiap hari. Nah, dipercaya angka 13 ini dianggap sial karena terlewat dari angka 12 yang merupakan angka sempurna itu. Nah, beberapa hal terkait triskaidekaphobia adalah yang pertama, penahanan dan pembunuhan terhadap ksatria Templar terjadi pada Jumat 13 Oktober tahun 1307. Ini diyakini juga sebagai asal-usul dari mitos kesialan pada Jumat ke-13. Di Amerika dan Kanada, banyak bangunan tidak memiliki lantai 13. Yang ketiga, Microsoft tidak akan menamai Office berikutnya sebagai Office 13, tetapi Microsoft Office 14. Opera Software tidak akan menamai peramban opera berikutnya sebagai Opera 13, tapi Opera 15. Komponis Arnold Schoenberg menderita triskaidekaphobia. Ia lahir dan meninggal pada tanggal 13. Penyanyi Amerika Serikat John Mayer memiliki 14 lagu pada albumnya Room of Square. Meski lagu ke-13 hanya 0,2 detik dan tidak ada suaranya. Menurut Dr. Phil Stevens, profesor antropologi di University of Buffalo, ini mengatakan bahwa misteri bagaimana ketakutan semacam ini berakar dari budaya modern. Fobia yang terakhir adalah heptakaidekaphobia, yaitu ketakutan terhadap angka 17. Ini merupakan rasa takut irasional terhadap angka 17. Di Italia dipercaya bahwa angka 17 ini merupakan angka sial. Nah, angka Romawi 17 itu kan XV11, XV11 gitu ya. Dan kalau dibaca secara anagram itu menjadi V1X1. Anagram ini merupakan salah satu permainan kata di mana mengubah struktur dari kata-kata awal sehingga membentuk kata atau kalimat lain. Nah, anagram ini biasanya diterjemahkan sebagai sebuah kode. Dan dalam bahasa Latin, anagram V1X1 ini memiliki arti aku dulu hidup. Jadi bisa diartikan berarti aku mati. Dan dalam maskapai penerbangan nasional Italia yaitu Alitalia, ini tidak memiliki deret kursi nomor 17. Nah, selain itu di Italia juga banyak gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang tidak memiliki nomor 17. Namun kepercayaan terhadap heptakaidekaphobia ini hanya diderita oleh orang-orang Italia. Namun orang-orang Italia ini mereka tidak terlalu percaya dengan adanya tahayul mitos atau terkait yang tadi yang angka 13 itu. Jadi mereka lebih condong ke ketakutan terhadap angka 17. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi adalah ada 4 fobia terhadap angka-angka. Terkait kalian mau percaya atau enggak itu tergantung masing-masing gitu ya. Dan kalau aku sendiri jujur, aku tuh punya kayak semacam trauma atau hal-hal terkait salah satu angka dari fobia itu. Namun aku tidak menganggap bahwa aku adalah fobia itu, hanya memang ya mungkin bisa dibilang
kejadian yang tidak disengaja dan pasnya itu memang terlingkup dalam satu angka tertentu. Nah, terkait kalian mau percaya atau enggak itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, tapi kalau dari aku sendiri ya semua angka itu sama, dan angka itu sial atau enggak atau apa ya mungkin itu memang sudah diatur sama Tuhan aja kejadiannya saat itu. Tapi kalau mungkin dari kalian ada yang percaya terhadap salah satu fobia itu atau mungkin mengidap salah satu fobia itu, kalian bisa cerita di komen di bawah. Dan buat kalian yang mungkin merasa itu apa sih cuma mitos atau tahayul juga, itu hak kalian. Jadi kalian silahkan untuk menyimpulkan sendiri percaya atau tidak. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video dari aku bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan jangan lupa bahagia hari ini. Dadah.